Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang wasiat al-wasaya terhadap dan amanah wasiat orang tua kepada anak tua. Wasiat ini lebih banyak membahas tentang akhlak, bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu kepada Allah, bagaimana akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, lalu bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat. Ini semuanya dibahas di kitab ini. Namun beberapa hal yang memang banyak juga orang yang melewatinya, yaitu beberapa dari penuntut ilmu ini mengabaikan terkait masalah akhlak. Padahal dan ada fauqal ilm, akhlak itu di atas ilmu. Para ulama terdahulu tidak belajar ilmu-ilmu dulu sebelum mereka selesai belajar tentang akhlak adab. Ketika mereka selesai belajar adab, mereka juga merasa kok masih kurang. Lalu mereka belajar lagi adab, belajar lagi akhlak, sampai mereka benar-benar tahu dan paham tentang masalah adab. Lalu setelahnya baru mereka belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, baik itu tafsir, hadis, usul, dan lain sebagainya. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya. Hak dan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada orang tua, lalu bagaimana sikap seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Hari ini kita bahas tentang hak dan kewajiban terhadap Allah dan Rasulullah. Kenapa ini dibahas? Karena sebenarnya ini bagian daripada keimanan. Seseorang terkadang ketika luput dari pandangan orang tua, luput dari pandangan ustaz, luput dari pandangan pengajarnya, mereka tidak luput dari pandangan. Sesungguhnya kita itu tetap dipantau oleh Allah, walaupun kita tidak mengenal, tidak melihat Allah, tetapi Allah ini adalah hal yang harus kita lakukan. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu naskahnya. Lalu selanjutnya saya akan menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi khalaqa wa awjadaka wa asbagha 'alaika ni'amahu. Alam annaka bi awwal amrika kana fi batni ummika asalatan تبصر بها وعقلا تدرك به ما يضرك وما ينفعك. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أليس الذي وهبك هذه النعم تفضل منه وإحسانا قادرا على سلبها إذا غضبته فغضب عليك. Ini naskah daripada kitab Al-Wasaya lil Abna yang dikarang oleh Dr. Muhammad Syakir. Wahai anakku, ya bunaya, wahai anak, kepala bapak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik lagi maha luhur telah menciptakanmu dan menyempurnakan berbagai nikmatnya padamu, baik lahir maupun batin.
lam ta'lam annaka fi awwali amrika kanat nutfah fi batni ummika. Tidakkah kau sadari sesungguhnya awal dirimu hanyalah setetes air mani, nutfah, fi batni ummika, yang memancar ke rahim ibumu. Fama zalat tataqallabu fi ni'mati rabbika wa rahmati anta wa nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Engkau lahir dari kandungan ibumu, anak manusia yang miskin. وَوَهَبَ لَكَ لِسَانًا تَتَكَلَّمُ بِهِ وَعَيْنًا تُبْصِرُ بِهَا وَأُذُنًا تَسْمَعُ بِهَا وَعَقْلًا تُدْرِكُ بِهِ مَا يَضُرُّكَ وَمَا يَنفَعُكَ. Allah menganugerahi dirimu, dengan lisan sehingga engkau dapat berbicara. Allah menganugerahi dirimu dengan lisan sehingga engkau dapat berbicara. Telinga sehingga dapat mendengar. Mata sehingga dapat melihat. Dan akal sehingga engkau dapat membedakan yang baik dan buruk. Sesuai dengan firman-Nya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan tashkurun la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia memberi kamu pendengaran. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Alaysa alladhi wahabaka hadhihi ni'matan tufaddilu minhu ihsanan qadiran ala subuliha idza ghadabathu faghadabun alayhi. Bukankah alladhi wahabaka hadhihi ni'matan, bukankah Allah yang telah memberimu berbagai nikmat? Bukankah Allah yang telah memberimu berbagai nikmat dan anugerah serta kebaikan di sisinya? Dan Dia pula yang berkuasa mencabut kembali segala nikmat, anugerah dan kebaikan dari sisimu bila engkau melakukan perbuatan yang menyebabkan baik terkait hak dan kewajiban daripada Allah dan Rasul-Nya yang ada pada diri kita. Maka sebenarnya apa yang sudah kita bahas dari sebelum pembahasan ini, yaitu tentang kita harus berakhlak kepada guru,
kita harus berakhlak kepada orang tua, kita harus bersosialisasi yang baik dengan masyarakat. Yang paling penting adalah hak dan kewajiban kita kepada Allah dan Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kita, lalu Allah juga sudah memberikan akal, pendengaran, penglihatan, semua Allah berikan kepada kita. Namun ketika itu kita tidak syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semuanya, maka ini bentuk daripada sebuah kekufuran. Sebagaimana kita biasanya memberikan kepada orang dan kita mendapatkan kebaikan, namun ketika kita memberikan keburukan, maka keburukan juga kembali kepada kita. Maka paling penting adalah hak dan kewajiban kita kepada Allah. Bila hak dan kewajiban kita yang telah Allah berikan kepada kita, kita penuhi, sebagaimana Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah, melakukan perbuatan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif, kita lakukan. Namun kalau seandainya kita melanggar, ya ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berjudi, kita tidak boleh minum minuman keras, kita tidak boleh melakukan maksiat, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, tapi kita lakukan, maka ini tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita. Yang mana Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya mempunyai hak untuk mendapatkan dari kita segala perintah yang Allah suruh kepada kita lakukan. Lalu larangan yang Allah suruh jangan lakukan, untuk tidak dilakukan. Itu saja sudah membuat kita menjadi orang yang sudah bersyukur. Apalah kalau seandainya kita tidak melakukan hal-hal yang di atas, hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, maka berarti kita tidak melakukan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. Contoh misalkan, saya memberikan dengan cuma-cuma, taruhlah makanan kepada salah satu dari kalian. Contoh misalkan ke Fatimah, ini makanan untuk kamu. Ini terlepas dari dari contoh yang lain ya. Ini hanya sebagai contoh. Saya sudah kasih ke Fatimah makanan, sudah. Tetapi yang Fatimah lakukan adalah diambil makanannya, dilempar, terus diinjak-injak. Setelah itu cuma dijilat-jilat doang. Setelah itu makanannya itu udah nggak peduliin. Nanti ketika saya lewat dilempar pakai basku. Setelah itu bukan cuma itu, rumah saya nanti dilemparin juga pakai basku. Terus nanti kalau seandainya anak saya main-main kesini juga diomelin, digangguin. Pokoknya semuanya dilakukan. Padahal saya sudah memberikan kebaikan kepada dia. Apakah dari contoh dasar ini, apakah semestinya Fatimah melakukan itu, atau semestinya Fatimah melakukan kebaikan? Saya sudah melakukan kebaikan kepada Fatimah, tapi balasannya Fatimah melakukan kejahatan kepada saya. Apakah itu benar atau tidak? Nah, bagi orang-orang yang punya akal, mereka pasti mengatakan ini sudah dikasih hati, malah minta jantung. Ini sudah dikasih air susu, malah dibalas dengan air tuba. Makanya ada beberapa riwayat mengatakan bahwa ya doa-doa orang zalim itu dimampukan. Doa-doa orang yang terzalimi itu tidak tertolak sama sekali. Bahkan kalau seandainya tidak ada petir sama sekali, kita minta ketika itu petir, Allah kasih langsung petir. Kenapa? Karena doa mereka tak tertolak. Ini baru antara hak kita manusia dan manusia. Dengan manusia ya, seperti itu haknya. Kalau seandainya kita nggak mendapatkan hak kita pikir kok sebegitu jahatnya si anak ini, si Fatimah ini contohnya tadi ya. Padahal dia sudah diberikan
kebaikan, tetapi malah dia memberikan keburukan. Ini baru dasar pada manusia. Apalagi kalau seandainya kita dengan Allah, Allah sedang memberikan kepada kita penglihatan, sudah memberikan kepada kita pendengaran, sudah memberikan kepada kita hati, sudah memberikan kepada kita tubuh yang sempurna, sudah memberikan kepada kita semua kenikmatan. Kita nggak mau sholat, kita enggan untuk ngaji, kita bodoh amat dengan perintah, lalu larangan juga kita lakukan. Yang penting happy. Padahal tidak semua yang happy itu disukai oleh Allah. Allah mengatakan, saya mencari kenikmatan dunia. Nakal-nakal dulu ketika masih muda. Nanti akhir waktu udah tua bertaubat. Benar? Salah. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi ketika kita nakal itu meninggal kita. Jadi tiba-tiba kita, oh ya udah, ini kan hidup ini di bawah happy. Jangan sampai kepala kita pusing, akhirnya stres, akhirnya kita gila. Orang di luar pikiran seperti itu. Akhirnya kita melakukan apa yang dikatakan oleh orang. Kita happy, malam-malam kita berbuat malam, terus joget-joget, pergi ke party. Setelah itu pulang tengah malam, sholat ada atau enggaknya terserah gua. Terus mau makan makanan apa aja terserah sama saya, mulut saya. Tetapi ketika dikasih azab, yang bilang, ya Allah, kenapa saya diazab? Padahal yang melakukan hal-hal keburukan itu adalah kita sendiri. Tapi ketika diazab sama Allah, kok bilang, ya Allah, kenapa saya diazab? Ini yang anehnya di manusia. Kita kadang dikasih kenikmatan sama Allah, tapi kenikmatan itu enggak kita bawa kepada hal-hal kebaikan, malah kita bawa kepada hal keburukan dengan dalih bahwa ini adalah kenikmatan dunia. Padahal belum tentu itu adalah kebaikan. Terus lanjut, kita mau kemana saja terserah sama kita. Mau pulang malam, mau pulang siang, mau pulang sore, terserah sama kita. Pakaian terserah sama saya. Badan saya nggak ada urusan dengan kamunya. Toh, kamu punya mata, tolong dijaga matanya. Tapi ketika tiba-tiba Allah cabut semuanya, tiba-tiba kamu punya penyakit kulit. Apa yang terjadi? Mau ditutupin itu kulit. Tiba-tiba kamu dikasih sama Allah pincang, nggak bisa kemana-mana kamu. Tiba-tiba Allah kasih kamu mata kanannya, nggak bisa lakukan apapun. Ini baru nikmat dunia yang Allah tarik saja, sekali tarik saja. Kita sudah mengeluh, bilang orang yang paling terzalimi, bilangnya kenapa Allah harus memberikan saya ini dan ini. Padahal sebelumnya kita tidak syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika ditarik nikmatnya, kita bilang kenapa ini, kenapa itu. Maka yang paling berhak sebenarnya yang kita harus kasih kewajibannya bukan manusia, tetapi Allah terlebih dahulu. Ketika hak Allah dan Rasulnya sudah kita berikan, insya Allah kita akan bisa memberikan hak-hak kita kepada manusia lainnya. Baik, saya akan membacakan saja. Jangan dicatat lagi. Kalaupun ada poin-poin yang perlu, nanti silakan dicatat. Ya bunayya, awwal wajibun 'alaika bi khaliqika jalla sha'nihi ay an tu'rafa bi sifatihi al-kamaliyah wa an takuna shadidul hars ala ta'atihi bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi wa an ta'taqid i'tiqadan jaziman anna khairan fima yakhtaruhu Allah laka la fima takhtaruhu anta li nafsika.
fala tusad fala tasuddannaka an ta'ati maulaka wa ibadati syahawat wa malahi wa la ta'adan ahadan min makhluqatin 'aziman kana aw haqiran. Wahai anakku, kewajibanmu yang pertama terhadap Allah pencipta yang maha luhur dalam segala hal adalah mengetahui sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu wajib yang harus kita ketahui. Ada berapa sifat-sifat Allah? Asmaul Hus, berapa yang harus kita ketahui? 99 yang sempurna, dan bersungguh-sungguh dalam taat kepadanya. Sungguh-sungguh kita taat kepada Allah. Dengan apa? Dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hendaklah engkau yakin dengan teguh dan mantap bahwa kebaikan yang engkau pilih itu dari Allah untuk engkau sendiri. Jangan mengikuti hawa nafsu mengerjakan sesuatu yang tidak berguna dan taat kepada makhluk, baik mulia ataupun hina dalam pandangan manusia, sehingga menghalangimu dari taat dan beribadah kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kebaikan yang kita lihat itu terkadang belum tentu itu semuanya baik di mata Allah. Ya, terkadang yang kita pikir itu baik, itu enggak baik ternyata di mata Allah. Contoh misalkan, ini yang simpel saja. Ketika kalian berwudu nih, keran ada 3, 1, 2, 3. Waktu sholat sudah masuk. Ketika itu kita mau berwudu dan sholat. Ini ngantri kita. Ngantri panjang. Dah, ketika itu, kalau seandainya kita berwudu dan sholat, maka kita mendapatkan sholat jamaah sempurna. Tetapi kalau kita terlambat, maka kita tidak mendapatkan sholat jamaah sempurna, yang masuk atau apa. Di hati pikiran kita, baik nggak kalau seandainya kita mendahului orang lain untuk dia berwudu, setelah itu sholat dia awal tepat waktu? Baik nggak menurut kita? Ini kita mendahului orang lain untuk dia bisa sholat. Kita juga sholat. Kita mendahului orang lain untuk bisa beribadah. Kira-kira baik nggak? Ya, coba fokus. Ini ada tempat wudu. Dah. Terus kita mau sholat. Tapi tempat wudunya terbatas. Kita harus antri. Nah, sekarang kita mau sholat. Kalau seandainya kita terlambat, maka kita masbuk. Katakanlah masbuk. Tetapi kalau seandainya kita duluan, maka kita nggak masbuk. Posisi kita ada di depan. Kita mendahului teman kita. Udah, biar kamu nggak masbuk. Kamu aja wudhu duluan. Kamu aja sholat duluan, biar kamu dapat pahala sempurna. Saya juga sholat. Tapi saya mendahului kamu. Biar kamu yang dapat pahala lebih banyak. Hal yang seperti ini baik atau tidak? Menurut kita, baik atau tidak? Hah? Saya ulangi. Ini saya tanya satu-satu sekarang. Ini ada tempat wudu. Tempat wudunya itu terbatas. Waktu sholat sudah masuk. Kita mau berwudu yang harus ngantri. Ketika kita ngantri terlambat, maka kita tidak mendapatkan sholat atau masbuk secara sempurna. Tetapi kalau seandainya kita duluan, maka kita mendapatkan wudu dengan sempurna dan sholat tanpa ada masbuk. Sekarang posisinya kita mau memberikan kepada teman kita supaya dia itu tidak masbuk, dia mendapatkan pahala sempurna, dan kita tetap sholat walaupun kita masuk. Hal seperti ini, apakah baik
atau tidak baik? Jawabannya baik atau tidak baik? Jawabannya adalah jawabannya tidak baik. Kita mendahulukan orang lain beribadah, sedangkan kita itu tergantikan gara-gara kita mendahulukan dia, itu bukan sebuah kebaikan. Di mata kita itu baik, ya kan? Di mata manusia, baik. Saya kan niat saya supaya dia sempurna. Tetapi di mata Allah, kamu berarti tidak mau beribadah dengan sempurna, seperti halnya engkau berikan kepada orang lain. Ini juga nanti dalam kaidah usul fikih ada ya. Kalau seandainya contoh misalkan ada orang yang kita sukai, ya, dia suka juga sama kita, tetapi dia itu sudah dilamar sama orang lain. Lalu kita diminta, bagaimana menurut kamu? Apakah saya nikah sama dia atau saya harus nikah sama kamu? Nah, kita bilang, nikah sama dia. Ini hal sepele ya, dan ini terjadi di masyarakat. Iya, nikah sama dia, kamu nikah itu ibadah. Kita mendahulukan orang lain beribadah, sedangkan kita tidak beribadah, itu tidak baik. Jadi tidak boleh. Kalau masalah ibadah, boleh kita, ayo saya duluan, nggak boleh kamu duluan. Tapi kalau masalah yang lain, misalkan sedekah, udah saya sedekah kepada kami 5.000, saya nggak ada duit apa juga, itu bagus. Tapi kalau seandainya kita mengedepankan ibadah itu untuk orang lain, sedangkan kita sendiri tidak beribadah, itu nggak bagus. Ya, yang menurut kita itu, saya rasa niat saya baik, niat saya itu supaya dia itu sempurna ibadahnya. Kamu menyempurnakan ibadah untuk kamu sendiri. Yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Nah, seperti halnya minum-minuman keras. Ya, ini kan untuk saya sendiri. Atau saya untuk menenangkan pikiran saya. Kesemuanya itu tidak mengganggu orang lain. Tapi saya sendiri. Itu nggak baik. Kita mencari uang. Carinya bukan dengan cara berusaha, tapi pinjam online. Menurut kita itu baik, tapi menurut Allah itu nggak baik. Nah, ada hal-hal di mana kita harus menerka-nerka bahwa ini baik menurut Allah atau enggak. Kalau seandainya ini tidak baik menurut Allah, maka kita tinggalkan. Kalau seandainya ini baik menurut Allah, kita duluan yang jalan, bukan kita kasih ke orang lain. Semoga rahmat dan salam kepada Rasulullah SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam melaksanakan ibadah dan urusan dunia mereka. Rasul terakhir sebagai penutup ialah Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Abdul Muttalib, berbangsa Arab dari Bani Hashim. Menaati perintah Rasul yang mulia itu wajib atas dirimu, seperti engkau menaati perintah-perintah Allah yang menciptakanmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazab dengan azab yang pedih. Ini juga sama. Apa yang saya sampaikan ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh kita dari para ulama dan hadis ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara mengikuti hawa nafsunya. Yang kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, berarti Rasulullah SAW mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan bukan mengikuti hawa nafsu dari manusia Rasul sendiri.
Setiap perintah dan larangan adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, taat kepada Rasulullah merupakan bagian ketaatan kepada Allah yang Maha Bijaksana. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Insya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir, wahai anakku, tidak sempurna iman seseorang sebelum cintanya pada Allah dan Rasul melebihi kecintaan terhadap segala sesuatu selain Allah dan Rasul. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian sehingga diriku lebih dicintai daripada orang tua, anak kandung, serta umat manusia seluruhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Nasai, Ibnu Majah, dan Anas bin Malik. Maksudnya apa? Rasul pernah nanya kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, man ahabbu ilaika, mana yang kamu lebih cintai, anafsika am anak? Maaf, saya agak sedikit lupa apakah ini riwayat kepada Umar atau kepada Abu Bakar. Pokoknya para sahabat dari kaya. Maka ketika itu sahabat mengatakan, ya saya cinta kepada diri saya dulu ya Rasulullah. Saya cinta kepada Allah, lalu saya cinta kepada diri saya sendiri dulu ya Allah, ya Rasulullah, baru cinta saya kepada engkau. Enggak. Kata Rasulullah, kamu tahu, kamu pelit. Kenapa? Karena kecintaanmu yang pertama, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, baru cinta diri sendiri. Setelah itu baru anak-anak kita, istri kita, suami dan lain sebagainya. Ini cintanya terpilah-pilih. Akan tetapi cinta pertama itu harus pada cinta Allah. Kalau seandainya tergantikan, bagaimana? Maka kita belum beriman. Kamu belum sempurna imannya kalau kamu masih mementingkan dirimu daripada Allah dan Rasul. Ini yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau kamu mau sempurna iman kamu, cinta pertama kamu itu Allah. Cinta kedua kamu Rasulullah. Saya masih hidup sekarang. Gimana kalau seandainya saya nanti udah mati? Cintamu tak akan ada lagi kepada saya. Kalau seandainya saya sudah mati. Tapi ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah melalui kata Rasulullah SAW bahwa cinta kita itu yang pertama kepada Allah dan Rasul. Bila cinta kita lebih besar daripada kedua itu, bahkan kepada diri kita sendiri, kita lebih cinta diri kita daripada Allah dan Rasul, enggak sempurna iman. Iman kita masih dikatakan kurang. Iman kita belum sebenarnya iman. Maka cinta kita kepada Allah, lalu cinta kita kepada Rasulullah, baru cinta kita kepada diri sendiri, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Ya, gimana caranya untuk mendapatkan cinta pertama itu? Dipupuk dengan ketaatan, dipupuk dengan kebaikan, maka nanti akan tumbuh cinta-cinta itu. Sekarang belum kita rasakan. Karena apa? Ibadah itu belum terasa nikmat karena hanya keterpaksaan. Bagi santri ini kelumrahan, mereka belum merasakan nikmat ibadah. Kapan mereka merasakan nikmat ibadah? Ketika mereka sudah keluar. Kalaupun mereka bisa merasakan nikmat ibadah, itu sebuah anugerah. Ini masih jadi santri, alhamdulillah enak banget. Ibadah itu enak banget. Setiap malam tahajud, setiap harinya baca Al-Quran. Tapi ketika udah nggak jadi santri, nikmat ibadahnya udah hilang. Udah kadang sholat asal-asalan, asal ada aja, terus baca Al-Quran juga enggak ini lagi, dan nikmat lagi ketika itu ya. Ini pesan juga kepada santri-santri yang akhir,
Ketika kalian mendapatkan nikmat ibadah di sini di pesantren, jangan kalian sampai tidak mendapatkan nikmat ibadah itu di luar pesantren. Di dalam pesantren ini hanya penempaan ini supaya kalian bisa seperti di pesantren ketika kalian di luar pesantren. Maka ketika kalian hilang nikmat ibadah di luar pesantren, ini kecelakaan. Cari bagaimana caranya supaya nikmat itu kembali kepada kalian dengan cara ya belajar, ya ikut kajian dan lain sebagainya. Supaya apa? Hal-hal yang seperti ini terkadang kita nggak tahu. Tiba-tiba udah tua ya, tiba-tiba udah nikah ya, tiba-tiba udah punya anak ya. Perasaan dulu enak banget saya kok kita jadi santri, nikmat ibadah saya. Tapi semenjak saya sudah nikah, semenjak saya sudah kuliah, semenjak saya sudah ini sudah hilang. Ini jangan sampai terjadi ya kepada seluruhnya, terutama kepada santri akhir. Ini jangan sampai hilang nikmat ibadah kalian, terutama kedekatan kalian kepada Allah. Ini ketika saya memberikan contoh, jangan dimasukin ke hati ya. Ini hanya sekedar contoh. Kadang saya cuma diplot saja. Contoh misalkan bias, tiba-tiba bias, saya laki-laki dicontohin saya nih. Jangan. Ini hanya sekedar contoh. Ya, jangan sampai dimasukin ke hati. Kenapa kalau kita udah cinta sama Allah tapi sama yang kita pengen susah dikabulin, tapi giliran orang yang gak cinta sama Allah tiba-tiba udah dikabulin. Istidraj. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kita ketika kita cinta sama Allah, apa yang kita pengen itu susah dikabulin? Kenapa yang yang gak cinta sama Allah, apa yang dia pengen dikabulin? Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang kita pengen itu belum tentu itu baik. Apa yang kita pengen itu belum tentu baik. Dan Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Contoh misalkan, saya pengen banget punya mobil Lamborghini. Ya, katakanlah jangan Lamborghini, mobil aja, mobil. Saya pengen mobil. Udah capek nabung, udah 5 tahun udah nabung. Dari nabung gope sampai nabung 100.000 per harinya. Nggak dapat juga. Kenapa Allah nggak memberikan? Kenapa Allah malah menyusahkan? Padahal saya dapat mobil itu untuk nanti saya bekerja, saya kerja itu nanti saya kasih rezekinya untuk anak, istri, orang tua. Kenapa nggak Allah kasih? Sedangkan orang lain yang masih ya tiba-tiba dia masuk ke klub DJ dapat saweran, bisa beli langsung mobil Pajero yang selesai. Silakan. Tapi kita sampai nabung enggak juga dapat. Ini berarti ada maksud lain. Allah tidak memberikan. Ingat, Allah tidak memberikan yang kita inginkan, tapi Allah memberikan yang kita butuhkan. Ya, jadi kalau seandainya itu nggak diberikan sama Allah, berarti kita nggak butuh. Itu saja. Kita harus husnuzon bahwa itu nggak butuh. Kalau kita paksakan, bisa jadi kita celaka. Contoh misalkan, ya udahlah, saya mau game slot atau mau pinjol, lumayan pinjol terus beli mobil. Tiba-tiba kita dicecah sama pinjol. Bukan kita aja, keluarga kita, anak kerabat kita, istri kita, suami kita, sampai orang tua kita. Minta ibu kok pinjol. Ini lunasin ini, pinjol anak kamu. Itu ada dan pernah kejadian di satu ustaz yang ada di sini. Sampai ke kita ke pesantren itu di di Palapin, tahu sampai di media sosial kita juga pernah itu di Palapin. Gara-gara ustaz itu enggak kok. dan pinjol ini
bahayanya bukan untuk kita doang, bahayanya untuk orang sekitar kita, kerabat kita. Makanya hartanya nggak berkah. Nah, bisa jadi kita kalau seandainya memaksakan, udahlah saya pinjol terus saya beli Di mobil. balik hap. Dapat itu mobil, kenapa? Karena kalau seandainya nggak ada mobil, nanti saya nggak bisa kerja, nggak bisa dapat ini satu hari 15 juta. Contoh ya, satu hari 15 juta kan lumayan, nanti kita nutupin mobilnya, nah pinjol. Setelah itu tiba-tiba kita belum naskah video, Allah berkata lain. Karena kita memaksa kehendak kita tetap balas. Apa yang terjadi? Uang rumah sakit kita. Kita juga udah nggak sempurna, udah sakit. Setelah itu pinjol lagi terus. Setelah itu keluarga yang jadi beban. Kita sakit. Gara-gara kita memaksakan kehendak, Allah berkata lain. Ya kan? Tapi kalau seandainya, ya Allah, saya pengen banget ada mobil, ya Allah. Enggak, Allah ngasih. Bismillah lah. Saya coba nabung sehari gope. Tiba-tiba udah ada 15 galon mineral uang gope gitu. Udah kita buka gitu. Alhamdulillah, berarti ini dapatnya berapa? Alhamdulillah dapat 100 juta. Oh, udah bisa beli satu mobil. Beli kita. Mungkin ini cara Allah untuk kita supaya kita berusaha dulu baru dapat mobil. Dengan itu kita beli. Oh, nggak dapat yang bagus banget, dapat yang sederhana. Yang penting tujuan kita itu sudah bisa jadi Allah seperti itu. Allah itu mau lihat gimana proses kita mau mendapatkannya itu. Jadi bukan proses instan dapatnya. Kalau instan dapat bisa aja bang, jatuh tiba-tiba dari jatuh mobil, dia cedera dan bagi-bagi untuk santri bisa aja, ya kan? Tapi Allah nggak kasih instan itu. Allah ingin melihat bagaimana usaha kita. Jadi setelah itu, kita mendapatkannya. Maka ingat, Allah tidak memberikan yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan yang kita butuhkan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.